hidup. Dengan demikian berarti tidak ada pesangon. Berarti RUU Cipta Kerja menghapus pesangon. Itu jelas di situ dikatakan. Bahkan penghargaan masa kerja dalam undang-undang sebelumnya nomor 13 diturunkan nilainya, dan penggantian hak buruh dihapus. Dibalikan kesepakatan pasti pengusaha menolak. Jelas pesangon hilang. Yang ketiga adalah penggunaan outsourcing yang masif. Yang sebelumnya outsourcing hanya 5 jenis pekerjaan, sekarang diperbolehkan. Sekarang semua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu. Seumur hidup anak kita, para ibu yang susah-susah menyekolahkan anaknya, yang berjibaku pontang-panting mencari rezeki tambahan untuk menyekolahkan anaknya, negara membuka ruang. Para agen, saya quote and quote, bukan berarti seperti itu, tapi quote and quote tanda petik, menjual buruh kepada pengusaha-pengusaha yang serakah itu. Karena sekarang bisa melalui agen bebas seumur hidup dan tidak jelas masa depannya. Yang keempat adalah alasannya karyawan kontrak sekarang bebas. Dulu karyawan kontrak harus ada persyaratan. Boleh menggunakan karyawan kontrak kalau paling lama 3 tahun pekerjaan itu. Jenis pekerjaan tertentu, untuk pre-pro, bukan mass product, bukan produksi massal dan sebagainya. Sekarang syarat itu dihapus, dibolehkan menggunakan karyawan kontrak. Semua jenis pekerjaan dengan batas waktu tidak tertentu. Wahai ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak kita terancam dengan masa depannya yang dikontrak seumur hidup tanpa kejelasan nasibnya, dan di outsourcing seumur hidup melalui para agen-agen pekerja yang menampung pekerja itu. Berbahaya buat negara ini, terlalu liberal, tidak ada perlindungan negara kepada rakyatnya. Yang kelima adalah social security, jaminan sosial dihapus, khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Dengan berlakunya upah per jam atau istilah dalam undang RU tersebut persatuan waktu, maka tidak ada lagi kewajiban untuk membayar jaminan kesehatan dan jaminan pensiun. Bagaimana menghitung pensiunnya dengan upah per jam? Ditambah dengan adanya outsourcing dan karyawan kontrak yang bebas, siapa yang bayar jaminan pensiun para buruh dan pekerja itu? Dunia pekerjaan Indonesia terancam, pekerja-pekerja lokal terancam. Ditambah yang keenam alasannya adalah tenaga kerja asing. Dulu harus mendapatkan izin menteri, sekarang hanya sekedar pengesahan tanpa perlu izin menteri. Siapa yang kontrol bahwa buruh kasar tenaga kerja asing bisa masuk? Sekarang saja yang ada izin tertulis menteri bisa hilang, bisa banyak orang buruh kasar tenaga kerja asing masuk. Sudahlah outsourcing, sudahlah kontrak bebas, sudahlah upah murah, sudahlah masa depan tidak ada, buruh-buruh asing bisa bekerja di startup dan lembaga pendidikan sekarang bebas untuk memakai jasa tenaga kerja asing. Itu berbahaya, mengancam pekerja lokal. Yang ketujuh adalah yang kita sebut dengan waktu kerja. Sekarang ini maksimal adalah 7 jam sehari dalam 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu, atau 8 jam sehari dalam 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Dalam RUU Cipta Kerja dihapus semuanya. Hanya dikatakan maksimal 40 jam seminggu. Berarti orang boleh bekerja, buruh dipaksa bekerja 14 jam seminggu. Dan buruh tidak diberi waktu istirahat, karena lemburnya boleh 18 jam dalam sehari. Dalam seminggu, maksud saya 18 minggu. Waktu kerjanya tidak lagi 7 jam atau 8 jam. Ini berbahaya untuk masa depan perlindungan kaum buruh. Dan hal-hal lainnya adalah sanksi pidana dihapuskan dengan RUU Cipta Kerja yang baru ini. Orang tidak bayar, pengusaha tidak bayar upah, tidak ada sanksi pidana. Terlambat bayar upah, tidak ada larangan. Kalau begitu kalau saya pengusaha bisa bayar upah 3 bulan sekali dong. Di mana negara kalau begitu? Kalau memang tujuannya investasi, kenapa tidak ada perlindungan? Kita setuju investasi, yang tidak kita setuju adalah tidak ada perlindungan. Dan kemudian hal lainnya yang kesembilan adalah bahwa PHK jadi mudah sekarang. Nggak perlu lagi ada negosiasi dan perundingan dengan serikat buruh. Langsung ke PHI, dan PHI bisa langsung memutuskan Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karena itu, kami berpendapat 9 alasan KSPI menolak RUU Cipta Kerja yang sudah resmi diserahkan DPR akan dilakukan perlawanan.
Bagaimana kalau kemudian DPR tetap mengesahkan RUU tersebut? Ada 3 langkah yang kami lakukan. 1, aksi besar-besaran selama pembahasan di DPR, maupun kalaulah dipaksa untuk disahkan yang merugikan buruh tadi. Aksi nasional, aksi daerah, bahkan tidak menutup kemungkinan aksi yang melibatkan komponen yang lebih luas. Kawan-kawan mahasiswa, mereka terancam. Begitu masuk pasar kerja, tidak punya masa depan. Para ibu-ibu, bapak-bapak terancam karena mengeluarkan biaya tinggi untuk menyekolahkan anaknya, tidak punya kepastian masa depan untuk anak-anaknya. Para pemuda-pemuda dan pemudi terancam, nggak mungkin mau menikah karena outsourcing dan karyawan kontrak. Indonesia terancam, darurat terhadap kesejahteraan Indonesia. Dan karena itu aksi besar-besaran melibatkan semua masyarakat yang lebih luas dan masif akan dilakukan. Di DPR, di pemerintah, di daerah, bahkan boleh jadi secara nasional akan dilibatkan aksi yang lebih besar-besaran. Menghentikan produksi kalau memang